Bayangkan, di tengah malam yang pekat, ketika azan subuh belum juga terdengar, satu desa digemparkan oleh bau busuk yang menyengat entah dari mana asalnya. Bukan bau bangkai hewan, bukan juga limbah comberan, tapi aroma busuk yang menusuk sanubari, seperti bau dari tubuh manusia yang tak diterima bumi. Di salah satu rumah kayu tua berdinding papan, sesosok tubuh tergeletak kaku. Tubuh yang seharusnya damai, justru mengeluarkan asap dan cairan hitam dari balik kafan. Seketika, para lelaki yang menyaksikannya menutup hidung, mundur, bahkan ada yang tersungkur dan muntah. Tubuh itu adalah jenazah Pak Haji Catur. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit malam itu gelap gulita. Bintang-bintang seakan menghilang. Angin berhembus lirih namun membawa bisikan yang terasa menusuk ke dalam hati warga. Di rumah Pak Haji Catur, suasana duka membungkus suasana seperti kain kafan. Pak Haji Catur, sosok terpandang di kampung Kertamulya. Seorang tokoh agama yang dihormati, kaya raya, sering menjadi imam dan mengisi pengajian, bahkan menjadi penengah jika warga berselisih. Namun malam itu, tubuhnya terbujur kaku, dan semua kehormatan itu seolah runtuh oleh satu aroma busuk yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya Allah! Ini bau apa? Pak Haji kenapa jadi begini? Bisik salah satu tetangga sambil mengipas-ngipas wajahnya. 3 orang memandikan jenazah dengan susah payah. Air tak mampu membersihkan tubuhnya. Kain kafan yang dibentangkan tiba-tiba basah oleh cairan hitam yang keluar dari pori-pori jenazah. Wajahnya menghitam, matanya terbuka setengah, dan lidahnya terjulur seperti sedang dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ini bukan biasa. Pak Haji, tubuh beliau mengeras. Kami gak bisa meluruskannya. Ujar salah satu dari pemandi jenazah. Gemetar dan berlinang air mata. Prosesi pemakaman berlangsung dengan tegang. Biasanya jenazah ditandu menuju masjid untuk disholatkan. Tapi kali ini, warga mendorong tandu dengan ketakutan. Beberapa anak-anak menjerit saat melihat cairan hitam menetes dari lubang tandu. Di pemakaman umum kampung, liang lahat sudah siap digali. Namun saat jenazah diturunkan, tanah di dasar liang terasa panas. Salah satu penggali langsung melempar skopnya dan berlari menjauh. Tak lama kemudian, asap tipis muncul dari lubang. Para warga panik. Tapi karena tak ingin menimbulkan fitnah, para tokoh masyarakat tetap melanjutkan pemakaman. Pak Haji Catur dikebumikan dalam keheningan. Tak ada isak tangis dari keluarganya. Justru yang terdengar adalah bisik-bisik warga yang mulai mempertanyakan, ada apa sebenarnya di balik kematian Pak Haji ini? Malam harinya, angin kencang berhembus dari arah makam. Beberapa warga mengaku mendengar suara seperti seseorang menangis di dekat kuburan. Dan anehnya, suara itu terdengar seperti suara Pak Haji saat azan. Baru 2 hari sejak Pak Haji Catur dikuburkan. Tapi tanah kuburannya belum kering. Justru sebaliknya, basah, lengket, dan mengeluarkan asap. Bau busuk yang dulunya hanya di sekitar rumah duka, kini menyebar ke ganggang kampung, menusuk hidung siapapun yang melintas. Beberapa warga mulai jatuh sakit. Ada yang muntah-muntah. Ada pula yang mengigau, menyebut-nyebut nama Pak Haji tengah malam. Suara jeritan, isak tangis, dan bisikan aneh mulai terdengar dari arah kuburan, seakan kematian belum selesai bercerita. Pagi ketiga setelah pemakaman, sinar matahari mulai menembus dedaunan di kampung Kertamulya. Tapi ada yang ganjil hari itu. Kabut tidak kunjung hilang. Padahal ini bukan musim hujan. Seorang ibu bernama Bu Yati, yang setiap pagi berjualan bubur di dekat makam, tiba-tiba menjerit. Wajahnya pucat pasi. Astagfirullah, itu apa? Beberapa warga berlari menghampiri. Mereka melihat sendiri. Makam Pak Haji Catur tampak bergelembung. Tanahnya seperti air mendidih. Uap hitam keluar pelan-pelan,
mengeluarkan suara mendesis dan bau busuk seperti karet terbakar dicampur darah busuk. Lalu, sret! Sesuatu merembes dari sela-sela batu nisan. Hitam, kental, mengalir perlahan ke rerumputan sekitar. Bukan lumpur, bukan oli, tapi cairan aneh berbau amis dan menyengat. Di atasnya, beberapa larva putih kecil, belatung hidup, bergerak-gerak. Woi, mundur semua! Jangan dekat-dekat! Teriak Pak RT yang langsung memanggil Ustaz Damar. Di surau kecil dekat makam, suasana tegang. Ustaz Damar datang tergesa dengan tasbih di tangan. Ia menatap makam dengan dahi mengernyit. Bibirnya bergetar. Tak disangka, makam itu kini benar-benar berubah seperti kawah kecil, berasap dan penuh cairan menjijikan. Ini bukan hal biasa. Ini azab yang sedang turun. Gumam Ustaz pelan. Kuburan mendidih, belatung keluar, bau menyebar. Allah sedang menunjukkan sesuatu. Warga sekitar diam. Beberapa mulai menangis ketakutan. Beberapa yang dulu mengagungkan Pak Haji mulai saling pandang. Malam harinya, teror semakin nyata. Pak Amir, tetangga Pak Haji yang rumahnya hanya 20 meter dari makam, mengaku melihat api biru menyala-nyala dari kuburan. Anaknya yang masih kecil tiba-tiba demam tinggi dan terus mengigau menyebut nama kakek. Aku takut. Kakek jahat, kakek meledak, kakek teriak. Seketika, suasana rumah Pak Amir menjadi panik. Mereka memanggil Ustaz Damar untuk rukyah. Warga mulai bergunjing. Pak Haji dulu baik ya? Emang. Tapi katanya dulu pernah main tanah wakaf. SSSST. Jangan bilang begitu. Dia tokoh agama. Tapi kenapa kuburannya begitu? Ustaz Damar kemudian memanggil seorang tetua desa yang sudah lama tak terlihat, Mbah Nur Salam. Lelaki tua renta itu dikenal sebagai penjaga makam generasi ketiga. Matanya sayu, suaranya berat. Makam kayak gitu cuma ada 2 kasus di kampung ini. Dan dua-duanya adalah orang yang menipu Allah. Yang satunya dulu menjual kitab suci. Yang satunya mengutuk anaknya sendiri. Semua terdiam. Lalu Mbah Nur menunjuk makam Pak Haji. Yang ketiga baru kali ini kulihat. Lebih parah. Ketika malam semakin sunyi, dan penduduk kampung mulai menutup jendela rapat-rapat karena takut aroma dari kuburan Pak Haji, seorang anak laki-laki kecil menangis dalam tidurnya. Ia adalah Fadel, cucu Pak Haji Catur yang tinggal satu rumah dengannya semasa hidup. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat sesuatu yang bahkan orang dewasa pun tak sanggup bayangkan. Sebuah tempat gelap dan lembab. Suara jeritan kesakitan. Sosok lelaki tua bersarung lusuh, diseret ke dalam lubang yang tak berdasar. Tangannya memohon ampun. Tapi dari atas, hanya terdengar suara ledakan seperti mendidih. Dan Fadel berdiri kaku, menyaksikan semuanya. Pagi itu, Fadel demam tinggi, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan kedua bola matanya tampak ketakutan. Ibu, kakek dibakar, kuburannya kebuka sendiri. Terus ada suara teriak, kayak minta tolong, tapi tangannya penuh belatung. Isaknya sambil gemetar. Ibunya, menantu Pak Haji, langsung menangis histeris. Bukan karena mimpinya semata, tapi karena mimpi itu pernah diceritakan seseorang 10 tahun lalu. Seseorang yang dulu pernah jadi pembantu di rumah mereka, tapi diusir karena ketahuan membuka laci Pak Haji. Di sisi lain, Ustaz Damar mulai menggali informasi lama. Ia menemui beberapa warga sepuh dan mendatangi rumah Pak Haji yang kini sepi dan terkunci. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen tua berserakan di rak musola kecil milik keluarga. Ada catatan pembelian tanah wakaf, tapi tidak ditandatangani siapapun. Ada pula kwitansi dana infak masjid, tapi uangnya tak pernah sampai ke pengurus. Bahkan, ada surat warisan harta yang disimpan sendiri, padahal seharusnya dibagi ke saudara tirinya. Astagfirullah, ini bukan sekadar kelalaian. Bisik Ustaz sambil menahan amarah. Sore harinya, warga digemparkan lagi. Salah satu penggali makam bernama Jajang tiba-tiba pingsan di dekat kuburan. Saat sadar, ia mengaku melihat tanah itu bergerak sendiri, seolah ada yang menekan dari bawah.
Seperti ada tubuh yang berguling-guling di dalamnya. Aku lihat jelas. Ustaz, tanah itu hidup. Ada yang bergeliat. Pak RT mulai khawatir. Ia mengumpulkan warga dan memutuskan agar makam itu dijaga setiap malam. Warga pun membuat giliran ronda, tapi tidak banyak yang berani. Di tengah kepanikan, Bu Salmah, sahabat lama istri Pak Haji, akhirnya bicara. Aku gak tahan lagi. Haji Catur dulu pernah ambil uang tabungan anak yatim buat bangun ruko sebelah musala. Aku tahu karena dia minta aku yang nulis laporan palsunya. Astagfirullah, aku ikut salah. Tangisnya pecah. Warga yang mendengarnya langsung syok. Selama ini, Pak Haji dikenal sebagai dermawan. Tapi satu persatu mulai menyadari, yang dibangun ternyata dari dana yang tidak halal. Semua amal jariah yang tampak dari luar adalah dinding yang menutupi bau busuk dari dalam. Malam itu, Fadel kembali bermimpi. Namun kali ini, sosok kakeknya duduk di sebuah ruang gelap, dikelilingi api, wajahnya dipenuhi ulat, dan matanya memerah. Jangan bongkar aibku. Jangan buka. Suara itu lirih, lalu berubah menjadi teriakan penuh amarah. Aku imam di kampung ini. Fadel terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan dari jendela kamarnya, samar-samar terlihat cahaya biru menyala dari arah pemakaman. Saat subuh belum lagi menyingsing, tanah di pekuburan kampung Kertamulya bergetar lirih. Embun belum turun. Tapi dari balik rerumputan yang mengelilingi makam Pak Haji Catur, asap tipis mengendap seperti kabut neraka. Dalam diam, dalam dingin tiba-tiba terdengar suara keras, seperti retakan tanah dicabik dari dalam. Warga yang bertugas ronda malam itu langsung menjerit histeris. Kuburan Pak Haji. Retak memanjang. Subuh berubah menjadi kegemparan. Puluhan warga berkumpul di depan makam. Sebagian memegangi hidung, sebagian lainnya memeluk tubuh sendiri, menggigil ketakutan. Bau busuk menguar lebih tajam dari sebelumnya. Seperti bau darah basi bercampur bangkai tikus yang dibakar. Retakan itu menganga sepanjang 1 meter. Dan dari celah tanah cairan hitam pekat memancar. Tapi kali ini bukan hanya cairan. Potongan kain kafan tercabik keluar. Dan seekor tikus besar terjun ke dalam lalu langsung mati membusuk. Ustaz Damar datang membawa Al-Quran dan air ruqyah. Suaranya berat saat mengucap ayat demi ayat. Tapi yang paling mengejutkan, saat ayat dibacakan, tanah retak itu menggeliat seperti hidup. Seakan ada sesuatu di bawah sana yang menolak doa. Seolah dosa di bawah sana belum tuntas ditagih. Wahai warga, ini bukan tanda biasa. Ini adalah dosa yang tak pernah ditebus. Dan jenazahnya kini menolak diterima bumi, ujar Ustaz. Tak lama kemudian, Bu Wulan, mantan bendahara masjid, maju ke depan. Dengan suara bergetar, ia mengakui sesuatu yang selama ini ia pendam sendiri. Pak Haji pernah paksa saya untuk menandatangani laporan palsu soal sumbangan bantuan bencana. Dana jutaan rupiah dari sumbangan umat tidak pernah sampai ke korban. Saya dipaksa diam, karena beliau bilang, demi citra agama. Warga mulai ricuh. Beberapa langsung terdiam. Beberapa ada yang menangis. Nama Pak Haji perlahan mulai berubah dari yang disegani menjadi sosok yang ditakuti. Saat langit mulai mendung sore harinya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tanah makam yang tadi pagi retak, kini mengeluarkan busa putih berlendir, diikuti suara seperti orang mengerang dari dalam. Salah satu warga, Ujang, yang mencoba mengambil gambar pakai HP, tiba-tiba pingsan. Saat bangun, ia terus mengigau sambil menyebutkan satu kata. Koper, koper, koper merah. Keesokan paginya, warga penasaran dan mulai mencari maksud dari igauan itu. Akhirnya, di gudang lama rumah Pak Haji yang sudah ditinggal kosong, ditemukan koper merah yang dikunci gembok tua. Setelah dibuka oleh Pak RT dan Ustaz Damar, semua langsung terpaku. Isinya, uang lusuh, berkas jual beli tanah wakaf palsu, fotokopi sertifikat musala, dan sebuah foto anak kecil menangis di pelukan ibunya. Di belakang foto itu tertulis, anak yatim yang tak kau ampuni.
Ustaz Damar menggenggam foto itu dengan tangan bergetar. Astagfirullah, semua ini adalah bukti nyata bahwa amal yang dibangun dari dosa akan menjadi saksi azab. Warga tak lagi membantah. Bahkan menantu Pak Haji sendiri ikut bersimpuh di depan makam, menangis sambil membaca istighfar. Malam menjelang. Tapi bukan malam biasa. Langit di atas kampung Kertamulya seperti menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Udara pengap. Angin mati. Seolah waktu sendiri berhenti berdetak. Rumah-rumah warga padam, bukan karena listrik, tapi karena semua orang menutup diri. Terkunci dalam ketegangan yang tak terlihat. Sebab sejak makam Pak Haji Catur terbelah, satu persatu warga mulai mengaku, didatangi arwah Pak Haji dalam mimpi. Tapi mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Semua korban mimpi menggambarkan sosok yang sama. Dia pakai peci putih, sarung hitam, bajunya penuh darah, dan wajahnya udah hancur. Tapi matanya nyala merah. Dia bilang, kalau aku buka mulut, dia akan datang malam berikutnya, bukan dalam mimpi. Salah satu warga, Mak Enah, sempat pingsan saat salat Isya. Ia berteriak keras saat mengucap tahiyat akhir, hingga jatuh dan tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia langsung minta ampun. Dia, Pak Haji, dia duduk di depanmu kenaku. Dia bilang aku pengecut. Karena aku tahu tapi diam. Ustaz Damar segera mengadakan pengajian terbuka. Warga dikumpulkan di musala. Di sanalah, satu demi satu kisah aib Pak Haji dibeberkan. Mulai dari kasus pemalsuan dana masjid, eksploitasi anak yatim, hingga tuduhan persekongkolan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Jika benar semua ini, maka kita bukan hanya jadi saksi, tapi juga ikut menanggung dosa karena kita diam, ucap Ustaz. Suasana mendadak hening. Sebagian warga menangis. Yang dulu memuja, kini menyadari bahwa figur yang dihormati selama ini adalah tembok rapuh yang dilapisi amal palsu. Tapi gangguan tidak berhenti. Malam itu, Sardi, seorang remaja yang dulu sering dibentak Pak Haji karena main gitar di masjid, mengalami kejadian ganjil. Saat ia sedang tidur, tubuhnya mendadak kaku. Nafasnya tersengal. Telinganya mendengar suara keras. Turunkan lagu, kau telah ganggu tanah suciku. Ketika ibunya membangunkan Sardi, ia dalam keadaan mata melotot dan tangan mencakar tembok. Di tembok kamarnya, ada tulisan yang baru. Jangan bangunkan arwahku, atau aku bangunkan kuburmu. Kabar pun menyebar ke kampung tetangga. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung Kertamulya. Tapi warga memilih tutup mulut. Hanya satu hal yang menjadi ketakutan bersama. Bau busuk dari makam Pak Haji belum hilang, justru makin menyengat tiap hari. Sementara itu, Fadel kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, ia melihat dirinya berjalan menyusuri lorong gelap, di mana di ujungnya ada kakeknya berdiri sambil membawa sesuatu. Sebuah buku besar. Di dalamnya tertulis nama-nama orang. Tapi semua nama itu bergaris merah. Ini daftar orang yang tutup mata atas dosaku, mereka akan menyusulku. Ucap Pak Haji dalam mimpi itu, lalu membalik tubuhnya dan menghilang dalam kabut tebal. Fadel terbangun, memeluk ibunya sambil menangis. Dan malam itu, hujan deras turun. Tapi hanya mengguyur satu titik, kuburan Pak Haji. Pagi itu, hujan tak turun di mana-mana, hanya di satu titik, makam Pak Haji Catur. Seolah langit sendiri ingin membasuh tanah yang tak suci. Tapi bukan membasuh, justru menyiramkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Tanah longsor kecil terjadi, menggugurkan sebagian tebing pemakaman, dan di sanalah warga melihatnya. Sebuah peti merah kecil, setengah terbuka, menyembul dari balik tanah basah. Berdebu, kusam, dan di ujungnya ada label karat bertuliskan, "Untuk disimpan sampai aku tiada." Peti itu dibuka oleh Ustaz Damar dan Fadel. Di dalamnya, warga menemukan barang-barang mengejutkan. Sepucuk surat bersampul emas. Sejumlah uang tunai yang telah membusuk. Sebuah liontin emas berisi foto istri Pak Haji yang sudah wafat. Dan yang paling menggegerkan, rekaman suara dalam bentuk kaset pita. Kaset itu lalu diputar menggunakan tape recorder milik Pak RT yang masih berfungsi.
Suara yang muncul, dalam rekaman lama dan gemetar, adalah suara Pak Haji Catur sendiri. Jika kalian mendengar ini, berarti aku sudah tiada. Tapi ketahuilah, tak semua amal bisa menghapus darah. Aku telah menyingkirkan seorang anak demi membela namaku di mata umat dan dosa itu takkan bersih, bahkan oleh air zam-zam. Warga menutup mulut. Tak percaya. Fadel memegang liontin emas dan berbisik lirih. Ini, liontin milik ibu. Tapi, kenapa ada darahnya? Bu RT yang mendekat langsung memekik. Di bagian belakang liontin itu, terpahat inisial nama anak yatim yang pernah tinggal di rumah Pak Haji. AR. Ustaz Damar gemetar. Ia lalu membuka surat dalam peti. Surat itu ternyata wasiat, bukan untuk keluarga, tapi untuk dirinya sendiri. Ustaz, jika kau membaca ini, artinya aku gagal. Aku tak mampu bertaubat. Kuburku pasti menolakku. Tapi tolong, jangan biarkan keluargaku menanggung semuanya. Jangan bongkar semuanya, atau yang lain akan ikut terkubur. Warga yang mendengar isi surat itu langsung geger. Apakah ada orang lain yang terlibat? Apakah keluarganya tahu semua ini? Fadel terpukul. Ia menyendiri di musala hingga larut malam. Tapi justru saat itulah, ia melihat penampakan samar di balik tirai sutra kiblat. Sosok mirip Pak Haji. Tidak marah, tapi berdiri mematung. Fadel menunduk. Suara lirih terdengar. Ampuni aku, tapi tolong, jangan ampuni yang menyembunyikan aibku. Saat Fadel membuka matanya, sosok itu hilang. Dan tiba-tiba, tirai sutra robek sendiri dari tengah. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Besoknya, Pak RT memanggil semua warga. Demi mencegah fitnah dan teror yang lebih luas, mereka sepakat membongkar total semua data laporan keuangan masjid selama Pak Haji menjabat. Dan ditemukan puluhan transaksi fiktif. Ada dana bantuan gempa yang ditransfer ke rekening pribadi. Ada pembelian AC masjid yang tidak pernah sampai. Dan paling menyakitkan, uang santunan anak yatim justru digunakan untuk biaya renovasi dapur pribadi. Umat kecewa. Sebagian mulai mempertanyakan apakah semua doa dan sholawat yang pernah mereka panjatkan di bawah arahan Pak Haji masih sah. Tapi Ustaz Damar menenangkan. Jangan salahkan doa. Salahkan mereka yang mempermainkan nama Allah untuk kepentingan pribadi. Pagi itu cerah, tapi tak ada satupun warga yang tersenyum. Di pemakaman Kampung Kertamulya, cangkul pertama mulai menggali tanah yang dulu menelan jenazah Pak Haji Catur. Warga sudah sepakat, jenazah harus dipindahkan. Terlalu banyak kejanggalan. Terlalu besar teror yang menyelimuti desa. Namun begitu galian mencapai setengah meter, bau menyengat kembali menyeruak. Kali ini lebih pekat, lebih tajam. Seperti daging busuk bercampur belerang. Wajah para penggali meringis. Beberapa muntah. Bahkan Ustaz Damar nyaris pingsan. Dan saat liang itu terbuka penuh, semua membeku. Tidak ada jenazah. Tidak ada tubuh Pak Haji. Yang tertinggal hanya kafan hangus gosong, sobek seperti terbakar dari dalam, dan tulang-tulang kecil yang menghitam, bukan tulang manusia dewasa, tapi lebih menyerupai tulang anak-anak. Fadel jatuh terduduk. Air matanya tumpah. Ini bukan jenazah kakekku. Warga panik. Sebagian berteriak, Subhanallah. Sebagian lainnya lari menjauh. Tapi tak ada yang berani berkata apa-apa. Lalu siapa yang dikubur di sana? Bu RT pingsan. Pak Ujang, penggali makam, menolak melanjutkan penggalian. Aku gak sanggup ini. Ini bukan makam manusia biasa. Ini tempat arwah dendam. Ustaz Damar mengambil sejumput tanah. Ia mengusapnya di telapak tangan. Kita ditipu. Atau kita memang sedang menyaksikan azab. Setelah itu, mereka menyiram liang itu dengan air doa dan menutupnya kembali. Tapi dari tanah yang baru ditutup, uap hitam perlahan naik ke udara. Teror kembali terjadi malam itu. Warga mendengar suara azan, tapi bukan dari masjid. Suaranya lirih, serak, dan datangnya dari makam Pak Haji. Seseorang sempat merekam suara itu dan mengunggahnya ke grup Wakampung.
Tapi videonya hanya bertahan 10 detik sebelum layar berubah hitam dan muncul teks aneh. Jangan buka. Jangan rekam. Jangan ganggu. Fadel semakin tertekan. Ia mulai melihat bayangan Pak Haji di jendela rumahnya setiap malam, berdiri sambil memegang sebatang tasbih yang meleleh seperti lilin terbakar. Akhirnya, Fadel memutuskan pergi ke tempat terakhir di mana kakeknya dulu sering berdoa, goa kecil di belakang kebun. Di sana, ia menemukan sebuah guci besar yang terkubur separuh. Ia memanggil warga dan membukanya bersama-sama. Isi guci itu adalah tumpukan foto-foto anak-anak yatim, dokumen tanah wakaf palsu, dan jimat dari tulang yang diikat kain kafan sobek. Ustaz Damar langsung menangis. Pak Haji, bukan hanya berdosa, tapi juga menyimpan praktik musyrik. Dosa besar yang tersembunyi mulai terang. Namun guci itu membawa kutukan baru. Sejak dibuka, angin aneh mulai menerjang kampung setiap maghrib, menghantam atap musala dan menyalakan alarm rumah warga secara bersamaan.